Lagi apa ini? Gantian dong. Mau bikin konten ngaji ini. Apaan sih, baru aja mau bikin konten ini. Oke lah. Nah, gitu dong. Makasih ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hikmah dari adanya perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tradisi perbedaan khususnya dalam Islam dan lebih khusus lagi adalah di Indonesia, ini sebetulnya bukanlah barang baru. Ini sudah terjadi sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Di Indonesia khususnya ada Muhammadiyah, kemudian ada Nahdlatul Ulama. Mungkin ada perbedaan-perbedaan pandangan soal syariat, soal pelaksanaan tata cara pelaksanaan ibadah. Namun perbedaan yang lain, yang ekstrim itu pun juga ada ternyata. Di Indonesia mungkin NU dan Muhammadiyah ini hanya perbedaan pandangan untuk beberapa hal khilafiyah saja. Tetapi ada yang ekstrim yang biasa kita sebut dengan Jabariyah dan Qadariyah, terkait pandangan mereka soal iman kepada takdir. Apakah manusia itu terikat sepenuhnya oleh takdir, atau sebaliknya manusia punya wewenang atas penentuan masa depannya. Bahkan perbedaan pun juga belakangan ini, kita masuki bulan Ramadan ini, permulaan awal puasa pun juga berbeda. Jadi antara pemerintah kemudian apa yang dianut oleh sebagian golongan ini berbeda. Memang metodenya juga lain. Lalu apakah kita perlu mempermasalahkan itu lantas satu sama lain menyalahkan? Tidak. Yang hisab pun juga memiliki dalil li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ada dalam Al-Qur'an. Yang ru'yah juga seperti itu. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ada dalil sahih yang kuat. Demikian pula dalam ibadah. Bagaimana orang itu melaksanakan sholat, bagaimana mereka berpuasa, bahkan bacaan Al-Quran pun juga ternyata ada perbedaan. Apa hikmah dari itu semuanya? Hikmahnya adalah lita'arofu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia diciptakan ada laki-laki, ada perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Agar kita saling mengenal. Kita saling tahu satu sama lain. Saling mengenal satu sama lain. Lantas kita bisa saling menolong. Kemudian kita bisa saling melengkapi. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Bahkan dalam sifat-sifat itu ada panjang, ada pendek, jauh, ada dekat, ada banyak, ada sedikit, dan lain sebagainya. Yang jelas semuanya itu pasti akan ada perbedaan, karena bagaimanapun perbedaan adalah sunnatullah. Dalam ibadah lebih spesifik lagi, mungkin diantara kita ada yang menggunakan kunut, ada yang cara takbiratul ihramnya berbeda, doa-doa, lafal doa-doa yang kita baca dalam sholat, dan lain sebagainya. Memang diantara hikmah selain untuk mengenal satu sama lain, ada diantara ulama-ulama yang telah merangkum apa sebetulnya hikmah dari itu semuanya gitu. Ada yang sangat mendalam gitu, diantaranya adalah para filsuf yang memang ahli pemikir. Namun ada satu hikmah yang perlu kita sadari. Kenapa? Apa sebetulnya pelajaran hikmah yang bisa kita petik dari perbedaan-perbedaan atas pelaksanaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari? Antar satu manusia, antar satu hamba dengan hamba yang lainnya berbeda. Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya adalah perbedaan itu menjadi sebuah bukti bahwa Allah
benar-benar Tuhan kita, bahwa Allah itu sama sekali tidak butuh ibadah kita. Kita tidak beribadah kepada Allah, Allah tetaplah Tuhan. Sekeluarga kita tidak menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Satu kota, satu negara tidak menjalankan sholat, tidak berpuasa, Allah tetaplah Tuhan. Bahkan suatu saat ketika tidak ada satu orang pun yang beribadah menyembah Allah, Allah akan tetap menjadi Tuhan. Karena apa? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan manusia. Dan inilah hikmah sesungguhnya, bahwa sebetulnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita gitu ya. Sehingga ibadah kita tidak harus sama. Layaknya mungkin katakanlah direktur, manajer dalam sebuah perusahaan pabrik gitu ya. Dalam memproduksi barang atau makanan, tentu tingkat presisi itu harus sama. Ukurannya harus sama, beratnya juga harus disamakan. Takarannya seandainya itu makanan juga harus sama, satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kalau kelebihan, perusahaan akan rugi. Kalau kurang, kualitas akan menurun. Namun ini Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita. Maka hikmah berikutnya adalah kita perlu mengambil dan meresapi serta menghayati, seandainya Allah itu tidak butuh ibadah kita, lantas buat apa kita beribadah? Nah, disinilah maka hendaklah kita tidak hanya fokus pada jumlah ibadah yang kita lakukan, tetapi apa? Mulailah kita berpikir, kita mulai fokus mengembangkan mutu, meningkatkan mutu dari ibadah yang kita lakukan, sehingga akan berdampak memberikan pengaruh terhadap sikap dan karakter akhlak kita. Maka jangan sampai kita hanya fokus pada kuantitas saja. Kita sholat berapa rakaat sehari, kita membaca Al-Quran berapa juz dalam sehari. Tapi memang kuantitas itu penting, tapi jangan hanya sekedar kuantitas, tetapi kita perlu memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan. Maka bermuhasabah, introspeksi, bersihkan diri, sucikan hati, gapailah ridho ilahi dengan keberkahan di bulan Ramadan yang suci ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.